Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di luar dalam kondisi sehat. Tepatnya di tahun 1998, kekuatan mahasiswa yang menduduki Senayan mampu merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang lebih baik dalam berdemokrasi. Mahasiswa selayaknya berada di tengah sebagai kontrol sosial, sebagai agen perubahan. Di tengah yang saya maksud adalah di antara rakyat, masyarakat, dan penguasa. Teman-teman, di bulan Januari 2023 yang lalu, sekelompok organisasi mahasiswa di Kabupaten Langkat membuat sebuah sikap atau statement bahwa mereka menyatakan dukungan kepada PLT Bupati Langkat yang saat sekarang ini menjabat, atau dalam bahasa yang paling sering kita dengar adalah mendukung incumbent. Persoalannya bukan soal dukung-mendukung, tapi layakkah, pantaskah organisasi mahasiswa berada di barisan penguasa? Bersama saya, Bang Indra. Saya tadi lupa apa nama organisasinya, mungkin nanti beliau akan menjelaskannya. Apa kabar, Bang In? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Yang penting kita sehat dulu ya, Bang ya. Amin. Oke. Nah, mungkin Abang teman-teman di luar pengen tahu latar belakang Abang. Silakan memperkenalkan diri, Bang In. Izin, Bang. Siap. Ya, Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Saputra. Saya Ketua Umum Forum Pemuda Daerah Kabupaten Langkat. Saya tinggal di Kabupaten Langkat di Kecamatan Wampu. Saya juga sebagai mahasiswa yang kemarin di bulan 5 sudah tamat strata 1. Insya Allah akan menyambung itu di strata 2. Doakan Bang yang terbaik untuk saya, Bang. Sip. Nah, jadi teman-teman sudah dengar ya, Bang. Saya nggak tahu apa Bang sempat membaca atau mendengar sebuah berita yang itu terbit kurang lebih di bulan Januari. Dalam berita itu, sekelompok organisasi mahasiswa, saya kurang tahu jumlahnya 5 apa 6, dan mereka menyatakan mendukung incumbent untuk bermain dalam pilkada di 2024. Nah, sebenarnya Bang In, sebagai podcast yang sampai saat ini kita menjaga keseimbangan. Artinya, kami sudah mengundang pihak atau komunitas organisasi mahasiswa tersebut untuk duduk di sini. Setidaknya ada klarifikasi. Namun, karena kesibukan, teman-teman tersebut menyatakan tidak bisa hadir. Nah, kalau bolehlah saya ingin bertanya khususnya kepada Abang. Sebenarnya apa yang bisa Abang tanggapi dari statement atau sikap organisasi mahasiswa tersebut yang menyatakan diri mendukung incumbent di Pilkada 2024? Silahkan Bang In. Baik, terima kasih Bang.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih setelah diundang di podcast Papi Tepo, Bang. Sama-sama. Suatu kebanggaan dari saya karena kawan-kawan udah sering kemari, Bang, kan. Yap. Jadi saya bangga juga bisa diundang sama Bang di podcast Papi Tepo ini. Berbicara tentang statement kawan-kawan Cipayung Plus pada saat itu bertemu dengan Bapak PLT Bupati Langkat. Kalau saya melihat dari sisi pandang mahasiswa, begini, Bang. Ada dua kemungkinan terjadi ketika kita dekat pemerintah. Yang pertama, kita menjadi pragmatis. Yang kedua, kita akan menjadi social control yang akan mendukung penuh terhadap pembangunan pemerintah. Itu yang paling penting kita pikirkan. Nah, kalau dihadapkan dengan persoalan apakah Cipayung hari ini mendukung penuh terhadap kepemimpinan PLT Bupati Langkat sampai nanti Pilkada 2024. Ya. Hari ini saya tidak bisa memberikan tanggapan yang begitu konkret terhadap itu. Kenapa? Saya kira kawan-kawan Cipayung Plus ini adalah kawan-kawan yang terdapat di organisasi kaum cendekia, kaum intelektual. Ya. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri, Bang. Teman-teman pasti paham bagaimana menjaga diri terhadap hal-hal yang membuat mereka itu terjatuh dalam stimulus masyarakat yang hari ini tidak enak dipandang masyarakat terhadap mahasiswa. Ya. Namun yang saya tahu mereka bukan mendukung sih, Bang. Kalau saya lihat, cuman mereka memberikan apresiasi terhadap pimpinan yang hari ini dipimpin oleh PLT Bupati Langkat, Bapak Haji Syahpandi Desa. Ya. Itu sih. Beberapa dukungan itu dilakukan terakibat karena kepemimpinan PLT Bupati Langkat bagi mahasiswa ini ternyata memuaskan. Itu yang saya kira. Oke, ini menarik ini. Ketika tadi Bang In mengatakan, mungkin dasar pemikirannya adalah, katakanlah tingkat keberhasilan. Iya. Catatan paling penting, Benar. bahwasanya saat ini PLT Bupati Langkat baru 1 tahun memimpin. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Bang In, jadi tolak ukur keberhasilan dalam 1 tahun yang Abang sebutkan tadi, menurut teman-teman Cipayung, itu dasarnya apa sih? Baik. Apa sih pandangan mereka? Di mana sih? Nah, silakan, Bang. Saya kira teman-teman mahasiswa yang lain juga paham terhadap kondisi ini. Dulu masa Pak Bupati kita Pak Terbit, komunikasi kita sebagai mahasiswa itu susah untuk masuk. Oke. Nah, di kepemimpinan PLT Bupati Langkat ini kita tidak bisa pungkiri bahwa komunikasi itu semakin mudah. Iya. Nah, itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan yang dianggap oleh kawan-kawan mahasiswa hari ini. Karena untuk bertemu sama PLT Bupati Langkat tidak susah. Untuk memberikan program dan kritik konstruktif terhadap PLT Bupati itu tidak susah. Untuk bertemu itu tidak susah. Nah, kalau pembangunan atau ekonomi segala macamnya, mungkin banyak kurangnya. Namun, di sisi yang perlu diapresiasi adalah komunikasi terhadap PLT Bupati Langkat itu semakin mudah. Itu yang hari ini menjadi hal yang hari ini diapresiasi oleh mahasiswa. Oke. Kalimat Abang ini menarik. Artinya Abang sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman Cipayung, setidaknya bertanya, sebenarnya kenapa sih kalian melakukan dukungan ini? Dan Abang sudah menemukan jawaban, atau jawaban ini hanya pendapat Abang pribadi? Saya juga sering berdiskusi dengan kawan-kawan Cipayung, Bang. Iya. Nah, saya pernah bertanya kenapa, saya juga bertanya tentang statement yang keluar hari itu terhadap apresiasi pada PLT Bupati Langkat. Iya. Ini hanya bagian dari apresiasi kita Cipayung, karena menurut kami itu ada bagian dari keberhasilan Pak Bupati. Itu sih jawaban mereka. Cuman saya melihat memang kawan-kawan Cipayung hari ini hanya memberikan apresiasi terhadap PLT Bupati Langkat. Saya tidak percaya kalau hari ini Cipayung Plus juga mendukung penuh PLT Bupati Langkat untuk main di Pilkada 2024. Oh gitu. Mahasiswa ini apa ya? Kira-kira kalau dibilang mahasiswa ini adalah kaum intelektual. Benar. Jadi itu persoalan politik saya kira dari partai politik sampai mahasiswa lebih pandai ini terhadap bermain politik daripada orang yang politik, Bang. Maka untuk menumbuhkan rasa kekaguman PLT Bupati Langkat itu kawan-kawan mahasiswa memberikan apresiasi agar terbuka di komunikasi semakin luas. Jadi teman-teman, tadi Bang Indra mengatakan
mungkin hanya sebatas apresiasi. Karena bicara politik, mahasiswa lebih ahlinya. Nah, Bang In, kalaulah ternyata, ini kita bicara pahit-pahit saja. Iya. Kalaulah ternyata memang teman-teman tersebut benar-benar berada di barisan penguasa. Lalu pertanyaan saya, apa masih pantas organisasi mahasiswa tersebut disebut agen of change? Silahkan. Secara organisatoris, Bang, Ya. kita itu dituntut untuk independen. Oke. Apapun itu organisasi dalam konstitusi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu dituntut untuk independensi. Mau independensi etis ataupun organisatoris. Ya. Namun secara pribadi tidak persoalan untuk mendukung siapapun itu di kepemimpinan Bupati Langkat ke depan. Kan begitu. Nah, kalau secara organisatoris, organisasi dibawa untuk di barisan kepemerintahan, ini yang agak bermasalah sedikit. Saya kira begitu, Bang. Agak ada persoalan. Pertanyaan besar lah saya kira, Bang, kan? Pertanyaan besar, kenapa organisasi ini mau di barisan kepemerintahan? Kan begitu. Kalau hanya untuk mendukung perubahan-perubahan pemerintahan, itu tak perlu di barisan pemerintahan, saya kira. Saya suka bahasa Abang. Ya, artinya walau samar tapi jelas bahwasanya organisasi itu selayaknya independen. Nah, jadi ada satu clue yang saya lihat dan tadi Bang In belum menjawab. Masih pantaskah disebut agen of change ketika organisasi mahasiswa tersebut berada di barisan penguasa? Oke. Agent of change ini kan agent of perubahan. Ya, agen perubahan. Agen perubahan, Bang, kan? Ya. Nah, kalau teman-teman organisasi berada di barisan pemerintahan, lalu pantaskah disebut sebagai of change? Saya kira tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Oke. Selagi teman-teman menjaga independensinya. Nah, ada dua titik yang hari ini kita takuti. Ketika kita di barisan pemerintahan, kita menjadi perbudakan. Artinya bagaimana? Ketika kita di barisan pemerintahan, pemerintahan buat kebijakan, lalu kebijakan itu tidak sesuai dengan keadilan rakyat. Lalu mahasiswa bisa apa? Ini kalau kita berbicara barisan pemerintahan, mahasiswa itu. Kalau di barisan pemerintahan, berarti kan sudah terikat sama pemerintahan. Mendukung penuh apapun segala aktivitas pemerintahan. Kan begitu. Ya. Nah, ini yang kita takuti. Makanya kenapa ada dua sisi ketika teman-teman berada di barisan pemerintahan. Beranikah untuk tetap kritik, walaupun dia barisan pemerintahan, atau mendukung penuh menjadi sebagai penjilat? Tapi logikanya, Bang, kalau abang ku kasih makan, bagaimana mungkin abang membantah aku? Iya, itu logikanya. Logikanya seperti itu, Pak. Itu memang menjadi logika. Iya, itu tak bisa terbantahkan, Bang. Oke, jadi gini, saya nggak tahu apakah informasi ini valid atau tidak, tapi abang juga boleh membenahi kalau memang kalimat saya salah. Nah, saya dapat informasi bahwasanya pada bulan itu, sebelum teman-teman itu melakukan sebuah statement tentang dukungan, mereka ada ketemu oleh Bapak PLT Bupati. Apakah abang dengar? Kalau memang abang pernah dengar mereka ketemu, apa yang bisa abang komentarin? Kalau ketemunya, saya kurang tahu, Bang. Oke. Kalau teman-teman Cipayung atau teman-teman mahasiswa itu ketemu sama PLT Bupati sebelum terjadinya apresiasi yang kita bicarakan ini. Cuman kalau persoalan ketemu atau tidak ketemunya dengan pemerintahan atau PLT Bupati Langkat hari ini, saya kira itu sah-sah saja. Tidak ada persoalan dan tidak perlu dikomentari. Kan gitu, Bang. Apa yang menjadi ketakutan kita terhadap teman-teman mahasiswa ketemu sama PLT Bupati? Ya, karena gini dia, Bang In. Ini contoh, saya ngasih contoh. Biasanya ketika mahasiswa demo, mereka selalu mengatakan, katakanlah misalnya, mana Bapak Bupatinya? Turun ke lapangan.
Tapi ketika ada bahasa dari protokol yang mengatakan Bapak Bupati memanggil perwakilan untuk masuk ke dalam, ini dua pola yang berbeda, Bang. Benar. Ini contoh dalam Benar. sebuah demo. Benar. Ketika Bang mengatakan sah-sah saja, oke, saya setuju, sah-sah saja. Tapi Bang, di negara kita tidak ada makan siang gratis. Ya. Apa yang bisa Bang tanggapi? Saya cuma mau katakan bahwa saya kembali ke awal, Bang ya. Ya. Saya cuma mau katakan bahwa teman-teman mahasiswa ini adalah kaum intelektual. Iya, setuju. Kawah Chandra di muka, kan begitu. Jadi teman-teman mahasiswa ini ditempa untuk kritis, untuk objektif dalam memandang, kan gitu. Ya. Untuk logik terhadap persoalan-persoalan yang ada. Jadi saya kira teman-teman mahasiswa itu juga bagian dari lidah masyarakat yang akan membangun, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Saya kira begitu, Pak. Kalau pertemuan itu terhadap pemerintahan itu tidak ada persoalan, saya sudah sampaikan. Ya. Karena saya juga bagian dari mahasiswa yang hari ini juga tidak ada persoalan untuk mendekatkan diri terhadap pemerintahan, kan begitu. Cuman bagaimana kita, Bang, memanage diri kita agar memang tidak terikat terhadap pemerintahan. Itu sih poin pentingnya, Bang. Saya setuju, teman-teman, kalimat Bang ini. Selayaknya kita sebagai mahasiswa tidak boleh terikat dengan penguasa. Ya. Jadi bergerak dari apa yang barusan kita sampaikan. Ini ada isu yang bergulir. Ingat Bang, isu. Dan saya kepengen, kalau memang Abang tahu, mohon diklarifikasi. Di Langkat ini ada banyak organisasi mahasiswa. Benar, Bang. Dan konon, isu di masyarakat. Saya mendapat kabar bahwasanya ada beberapa ketua mahasiswa yang mendapatkan beasiswa pendidikan. Khususnya ketua organisasi mahasiswa yang katakanlah telah menyatakan diri mendukung incumbent. Apa yang bisa Bang tanggapin? Saya kira begini, Bang. Bagian dari hal penting untuk menjadi mahasiswa itu adalah cerdas. Yap. Untuk menjadi cerdas itu perlu namanya perkaderan. Ya. Oke. Kita dikader untuk menjadi orang yang berpikir kritis, rasional, dan lain sebagainya. Kalau hari ini teman-teman juga mendapatkan beasiswa terhadap pemerintahan, saya kira itu bagian dari kecerdasan kawan-kawan mahasiswa. Berarti tidak ada yang perlu ributkan di situ. Cuman ada satu yang menjadi persoalan. Saya kira kalau hari ini Bapak Bupati Langkat itu memberikan beasiswa terhadap kawan-kawan mahasiswa ataupun ketua-ketua organisasi, ya. Satu yang paling penting saya kira transparansi terhadap kawan-kawan mahasiswa lain. Agar memang orang yang mendapatkan beasiswa ini adalah orang yang memang cerdas. Tepat sasaran, kan begitu. Bukan orang yang hari ini punya kepentingan lalu mendekatkan diri terhadap kepentingan itu, hanya mendapatkan satu kepentingan itu, Bang. Artinya begini, saya jelasin. Untuk mendapatkan kepentingan itu kita perlu kerja keras nih, Bang. Ya. Kita kerja keras. Kita ambil aksi demonstrasi misalnya, contoh. Ya. Ini terjadi di kalangan mahasiswa, banyak terjadi saya kira. Kita demonstrasi, damdum main segala macam. Ternyata kita ditemukan untuk membahas bagaimana ini kelanjutannya. Ya. Udah begini, kalian jangan ribut segala macam. Ini aku sediakan untuk kalian. Ini yang menjadi kecenderungan menjadi kecemburuan sosial terhadap mahasiswa-mahasiswa lain. Kenapa? Beasiswa itu nggak transparansi. Kalaupun itu ada. Ya, betul. Makanya saya bertanya sama Bang isu itu. Kalaupun itu ada. Karena isu itu juga terdengar, Bang. Kalaupun itu ada benar adanya, tapi kan kita nggak tahu ini kebenaran konkret. Betul. Setuju. Kalaupun itu kebenarannya ada, saya minta memang
beasiswa itu ditransparansikan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang hari ini mau menempuh pendidikan selanjutnya. Kalau nggak salah saya memang beasiswa itu juga ditujukan untuk S2. Jadi kan banyak nih teman-teman mahasiswa lain yang udah tamat di strata 1 mau melanjutkan strata 2. Ya, ya. Namun oke lah, kondisi hari ini kita nggak bisa pungkiri banyak kawan-kawan kita yang beban ekonomi segala macam, Bang. Itu nggak bisa kita pungkirin bahwa walaupun itu bukan sebuah alasan, Bang, ya. Ya. Itu bukan sebuah alasan, tapi itu tidak bisa untuk kita pungkiri. Nah, saya mau itu memang menjadi sebuah gagasan Pak Bupati, dari Pak Bupati yang hari ini mentransparansikan itu beasiswa. Kalaupun itu isunya ada benar. Jadi bicara transparan yang Abang maksudkan di sini dalam konteks yang bagaimana? Karena begini, Bang. Kita masih ada, katakanlah, ketua organisasi mahasiswa A, mahasiswa B, yang sudah saya tanya, mereka tidak mendapatkan beasiswa pendidikan tersebut. Benar. Nah, dalam hal ini kembali saya tanyakan, transparansi yang bagaimana yang Abang maksudkan? Nah, kalau tadi Abang saja sudah menanyakan ke ketua organisasi beberapa orang tidak mendapatkan. Ya. Nah, saya mau tanya kembali, di mana letak transparansi itu? Nah, itu yang saya inginkan. Kan begitu, Bang? Ya. Di mana letak transparansi itu? Sedangkan ketua-ketua organisasi di wilayah Kabupaten Langkat ini sendiri tidak tahu. Kan begitu, Bang? Ya. Jadi Pak Bupati itu tak perlu takut terhadap ini. Ya udah, kalau memang itu beasiswa untuk mahasiswa, sampaikan saja. Ada apa namanya pengumuman besar terhadap beasiswa ini. Nah, yang menjadi peluang untuk Pak Bupati kan Pak Bupati sendiri yang besar namanya untuk ini. Bagian dari program pendidikan Pak Bupati mendukung penuh beasiswa. Bukan hanya untuk orang-orang yang hari ini mendekatkan diri terhadap dirinya. Itu yang paling penting, Bang. Kita menuntut penuhlah transparansi beasiswa. Itu untuk mahasiswa-mahasiswa. Ada beasiswa untuk akhir, Bang, di Kabupaten Langkat, itu skripsi. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, saya kira itu bagian masing-masing itu hanya sekitar 1 atau 2 juta sekian. Kalau tidak silap, Bang. Oh, itu yang 2002 kemarin? Ya. Itu menjadi beasiswa, itu pun untuk akhir, untuk yang penyusunan skripsi. Betul. Tapi kita coba untuk tarik ke kota-kota lain yang hari ini beasiswanya itu luar biasa. Dan itu transparansi, Bang. Labuan Batu Selatan itu dipampangkan dengan apa namanya itu banner-banner besar, billboard besar, itu beasiswa terpampang. Ini yang seharusnya menjadi contoh Kabupaten Langkat, pemerintah Kabupaten Langkat untuk pendidikan. Karena sejatinya begini, Bang. Kabupaten Langkat itu belum ada universitas negeri. Ya. Benar, Bang? Stimulus moral yang hari ini kurang di Kabupaten Langkat. Karena apa? Karena pendidikan yang hari ini kurang memadai, saya kira. Maka dari itu, Pak Bupati, pemerintahan Kabupaten Langkat terkhususnya harus punya inovasi luas terhadap pendidikan ini. Itu sih, Bang, kalau aku mengira terhadap pendidikan di Kabupaten Langkat. Terlepas dari beasiswa tadi, Bang, ya. Ini kan Abang juga salah satu ketua, atau saya nggak tahu, Abang sudah selesai menjabat atau masih menjabat ya? Ya, dan di sudah. Forum Pemuda Daerah Kabupaten Langkat. Pemuda Daerah Kabupaten Langkat. Kalau misalnya, ini Bang, dapat telepon Abang. Nah, aku bantu les 2 kau katanya. Tapi ya ada di barisan. Apa yang bisa Abang sikapi dari tawaran itu? Ingat, jawaban Abang hari ini adalah jejak digital. Iya. Hati-hati. Saya tidak bersalah di situ, Bang. Cuman kalau ada tawaran itu dibantu S2 itu saya bersyukur sekali, Bang. Betul. Ada orang yang menawari saya untuk S2 dibantu, kan ini selalu syukur, Bang. Betul. Syukur. Namun di sisi lain namun kau harus di barisan kita, kan begitu. Ya. Apa namanya? Output terhadap yang diberikan. Betul.
Saya mau tanya kembali, yang dikatakan di barisan kita itu gimana? Mungkin secara implisit pastinya dukungan. Kenapa? Karena pesta demokrasi tidak lama lagi akan berlangsung. Oke, Bang. Kalau persoalan dukungan, kita dukung. Ini menjadi jejak digital. Ya, Nah, kita dukung, Bang. Sesuatu yang baik, bagi kita wajib didukung. Sejauh ini, saya perkirakan, secara objektif, Bang, ya. ya, Secara objektif mahasiswa hari ini, ada perubahan di Kabupaten Langkat hari ini walaupun sekian persen terhadap pimpinan PLT Kabupaten Langkat atau pemerintah Kabupaten Langkat yang hari ini. Nah, jadi apa salahnya gitu kalau kebaikan itu selalu kita dukung? Objektif, Bang, pribadi. betul. Tidak nama organisasi, nama institusi apapun itu tidak. Ya. Jadi perlu pertanyaan besar, barisan kita itu kalau hanya mendukung beliau untuk bla 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 segala macamnya, ya kita dukung, tidak ada persoalan, Bang. Lalu di mana letak idealisme seorang mahasiswa ketika Abang menjawab dengan hal seperti sedemikian? Sekira dukungan itu nggak merubah kita idealis, Bang. Sekira mendukung itu tidak merubah kita sebagai mahasiswa yang idealis. Kalau hari ini dukungan aja yang dibutuhkan oleh pemerintahan atau tanda kutip Pak PLT lah misalnya, beliau minta dukungan, kita dukung. Tapi dengan satu catatan, kritik konstruktif wajib dilaksanakan. Dan fakta dan realitanya, hal itu akan sangat sulit, Bang. Apalagi makan siang Abang sudah dibayari. Benar. Saya tidak bisa pungkiri dan tidak bisa menolak kalimat Abang. Hal itu memang sangat sulit dilakukan. Tapi sebagai mahasiswa, itu yang menjadi kemewahan terakhir, Bang. Itu yang menjadi pandangan masyarakat, ini loh mahasiswa. Kalau tidak ada itu, di mana letak kemahasiswaan itu? Kan begitu, Bang. Kuliah, belajar segala macam. Yang lain bisa lebih pintar daripada kita, Bang. Saya kira begitu. Nah, yang dibutuhkan masyarakat itu apa hari ini? Yang dibutuhkan masyarakat itu sebagai penyambung lidahnya. Kan begitu. Jangan gara-gara hal yang S2, jangan gara-gara kita ikut barisannya, lalu kebijakan-kebijakannya tidak boleh kita kritik. Saya sering komunikasi sama PLT Bupati Langkat. Saya juga bagian dari orang yang dekat terhadap Bapak PLT. Ya kalau ada kebijakan Bapak Bupati Langkat hari ini yang tidak sesuai dengan rakyat, tidak sesuai dengan pikiran kita kaji, lalu tidak sesuai, kita kritik, Bang. Saya tidak peduli bahwa makanan dari dia ataupun itu. Itu, Bang. Masih Abang lakukan sampai hari ini? Masih kita lakukan sampai hari ini, Bang. Masih kita lakukan hal-hal kritik terhadap pemerintahan itu kita lakukan. Nah, itu nggak bisa dipungkiri, Bang. Saya pernah sampaikan kepada orang tua saya begini, Bang. Kalau hari ini saya berdiam diri di rumah, lalu melihat kondisi, lihatlah kecamatan saya misalnya Wampu, Bang, ya. Itu jalan kelurahan Bingai itu memang nggak bisa dipungkiri, ampun sampun-ampun. Nah, kan begitu. Itu saya, objektif, Bang. Sabar. Nggak tahu nih, ini mau curhat apa ini Bang Indra ini? Karena materi kita sebenarnya ke situ gitu loh. Iya, kan? Jadi begini, maksudnya cerita sedikit begitu, Pak. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa orang tua saya bilang, udahlah, kenapa harus dikomentari? Kenapa begini harus didemonstrasi segala macam? Saya bilang, kenapa harus saya dikuliahkan? Kalau dahulu orang tua saya tidak kuliahkan saya, mungkin saya nggak begini. Saya sampaikan itu pada orang tua, Bang. Karena tugas mahasiswa itu adalah sadar akan fungsi dan perannya sebagai sebagai orang yang hari ini menjadi jembatan masyarakat. Itu yang paling penting. Sadar akan fungsi dan perannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa. Kalau itu juga nggak didapat oleh mahasiswa, di mana letak kesadaran Mas sebagai mahasiswa? Dan kita juga harus jujur, Bang. Pasca statement mendukung tersebut, saya sudah tidak lagi membaca, saya sudah tidak lagi melihat kritikan dari beberapa organisasi mahasiswa tersebut.
Kalau itu apa ya Bang? Mungkin teman-teman mahasiswa lain tuh belum dapat nih apa yang mau dikritik kan begitu. Oh gitu. Bukan karena sudah Bukan. Itu yang kita tahu. Itu apa namanya? Saya kira itu bagian dari urusan mereka lah kan begitu. Cuman kayak kira kalau kita berpikir positifnya mungkin belum ada yang dikritik terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Tapi semalam baru saya lihat tuh ada keluar statement salah satu organisasi mahasiswa mengkritik pemerintahan Bang. Saya semalam tuh baru dapat kiriman di WhatsApp, ada satu mahasiswa organisasi mahasiswa yang tergabung di Balam Cipayung, ya. itu kritik tuh. Oh ada? Ada Bang. Oh. Berarti kan hari ini masih jadi Masih main ya? Masih main Bang. Oke. Nah, jadi di penghujung, sebenarnya pertanyaan pertama di awal yang saya lontarkan ke Abang, saya merasa jawaban Abang itu tidak greget, Oke. tidak tendensius. Oke. Saya nggak tahu, apa mungkin karena Abang merasa enak tak enak, kewu. Saya tidak paham, karena toh teman-teman yang di sana juga teman-teman Abang. Benar. Jadi saya ingin mempertegas, sebenarnya sebagai juga salah satu ketua organisasi, sikap Abang terhadap organisasi mahasiswa yang menyatakan dukungan terhadap penguasa, apakah itu adalah hal yang pantas dilakukan atau tidak? Baik. Mungkin harus saya sampaikan bahwa kalau ada organisasi yang hari ini memiliki konstitusi yang independensi Bang, mendukung salah satu calon yang akan main di 2024, ini memang salah dan salah. Ini tidak bisa dibenarkan karena membawa nama lembaga, kan begitu Bang? Ya. Karena membawa lembaga. Nah di situ letak salahnya. Saya yakin dan percaya organisasi mahasiswa tidak ada konstitusinya yang tidak independen. Jadi boleh tidak organisasi mahasiswa itu mendukung salah satu paslon yang akan memainkan di Pilkada 2024? Itu tidak boleh. Tidak boleh Bang. Karena mahasiswa, organisasi mahasiswa itu adalah organisasi yang independen. Saya ber-HMI. Organisasi HMI itu independen. Dan tidak boleh untuk mendukung begitu. Tidak boleh membawa organisasi, terkecuali pribadi. Ya. Nah, pribadi tidak boleh jarang begitu. Tapi kalau secara organisasi ini yang menyalahi aturan organisasi, menyalahi aturan kitab sucinya organisasi. Jadi kalau mereka mendukung membawa organisasi, maka sama saja mereka memperkosa organisasi mereka tersebut. Kalau membawa nama organisasi Bang, Ya. saya tegaskan. Tapi kalau membawa secara pribadi tidak ada persoalan. Tidak ada yang melarang untuk teman-teman secara pribadi mendukung untuk memainkan Pilkada 2024.